Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, karena sejatinya hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan hidayah tidak diberikan kepada orang-orang yang Allah tidak kehendaki. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani warahmatullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu mengimani, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang mukmin, menjadi seorang yang muslim, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berusaha untuk menjadi seorang yang muhsin, karena al-muhsin merupakan tingkatan tertinggi daripada tingkatan kehambaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita tentu tahu tentang rukun iman. Di antaranya adalah rukun yang mungkin terkadang menjadi kelemahan kita di dalam keimanan kita kepada, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita mengeluh, kita merasa tidak terima akan takdir yang Allah berikan, atau yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, yang kita rasakan terhadap diri kita maupun keluarga kita, ataupun dengan orang lain. Karena sejatinya takdir yang Allah berikan itu ada dua macam. Takdir yang mampu manusia, seorang hamba itu bisa merubahnya, seperti halnya kesuksesan atau kebahagiaan, yang mana dengan usahanya itu dapat terwujud. Dengan kemampuan itu, misalkan seorang manusia ditakdirkan untuk tidak dapat makan dan minum, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha mendapatkan makan dan minum, maka itu merupakan takdir yang dapat diubah oleh manusia itu sendiri. Tapi di sisi lain ada takdir yang mana tidak dapat dirubah, yang mungkin kita mengetahui, yaitu semisal adalah kematian. Termasuk suatu takdir yang di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita untuk dapat merubahnya. Itu takdir di mana kita dapat menerima segala macam hal, keadaan yang tidak mungkin kita bisa lakukan untuk bisa merubahnya. Yang ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menerimanya. Salah satu yang mungkin kami rasakan, dan ini merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak masuk di akal manusia atau tidak masuk di perencanaan seorang manusia. Tatkala beberapa hari yang lalu kami menjemput rombongan jamaah umroh, di suatu saat pada malam hari itu diprediksikan sudah tiba di Juanda pada maghrib. Namun pada saat itu hujan deras, kemudian pesawat ini sudah hampir landing. Kami melihat menggunakan aplikasi radar, pesawat itu sudah landing, sudah menurunkan ketinggiannya,
yang mana pesawat ini insya Allah pesawat internasional. Kemudian sudah hampir turun, sudah posisi dalam keadaan siap untuk landing. Tiba-tiba sudah dalam posisi 300 feet, kemudian tiba-tiba naik lagi, kemudian berputar di atas Pulau Madura, kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah itu semakin tinggi ke arah timur. Nah, saya prediksikan ini masih aman karena naik. Kalau turun mungkin itu sudah ada tanda-tanda resiko yang tidak kita inginkan. Kemudian berjalan sampai ke arah Denpasar dan turun di Denpasar. Dan qadarullah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya sampai di Juanda itu maghrib, kemudian harus turun atau landing di Bali, Ngurah Rai, dan harus menginap di sana karena jam 9 malam Juanda sudah tutup, tidak ada penerbangan kedatangan maupun keberangkatan. Dan besok paginya bisa berangkat dari Ngurah Rai sampai ke Juanda, dan Allah mentakdirkan kembali ada delay 1 jam. Kemudian Allah setelah berjalan naik bis, kemudian berjalan sampai ke Paiton, dan ini yang terjadi adalah ada truk berhenti mogok di tanjakan Paiton. Kemudian bis rombongan kami ingin menyalip truk itu, dan qadarullah di sebelah, di jalur yang arah ke timur, arah ke barat, itu diblok semuanya sampai hampir 2-3 kilo, dan itu di malam hari, dan sampai macet total hampir sekitar 1-2 jam. Yang ini merupakan yang saya pikirkan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak mampu, kita sudah merencanakan jauh-jauh hari, dan tentu ini pasti ada saja yang mengeluh, ada saja yang tidak sabar, bahkan harus rela mengeluarkan dana dan lain sebagainya. Karena sejatinya takdir ini merupakan Allah yang menentukan, termasuk rezeki kita. Rezeki kita sudah berusaha dengan bersusah payah dan lain sebagainya. Bahkan na'udzubillah wa na'udzubillah min dalik, kita mencari rezeki dengan cara yang mungkin tidak halal, dengan cara mencari dengan menzolimi orang lain. Kalaulah saya mendengar salah satu seseorang mengatakan yang mana beliau saya anggap mampu sekali untuk bisa memiliki harta kekayaan, namun qadarullah beliau mengatakan sudah, rezeki itu dari Allah, kita yang wajar-wajar saja, kita sesuai dengan jalannya, sesuai dengan peraturan. Ya terkadang kita mencari rezeki dengan cara yang dapat menzolimi orang lain. Mungkin kita tidak tahu, tetapi orang lain akan terzolimi dengan cara kita mencari rezeki itu. Maka dengan ini saya pribadi, warga, dan para jamaah, kami mengajak untuk dapat menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar daripada qada isu atau takdir yang buruk. A'udzubillahi min syarri qada isu. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min syarri qada isu. Ini yang selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar daripada qada atau takdir yang yang buruk. Karena sejatinya naudzubillah kita mendapatkan takdir dari Allah yang buruk, dan kita berharap untuk mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik.
termasuk ketika kita akan tiada atau mungkin akan meninggal dunia, maka kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang dimana keadaan itu merupakan keadaan yang sebaik-baik keadaan di dalam kehidupan kita. Na'udzubillah wa na'udzubillah kalau misalkan kita, keluarga kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan segala ibadah, dalam menjalankan segala amal soleh kita, dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan ini merupakan bekal kita di akhirat kelak. Tiada bekal selain bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita, iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti iman kepada seluruh rukun yang ada di dalam rukun iman. Tidak sekedar hanya dihafal, namun ini menjiwai di dalam hati kita dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.